Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas baru-baru ini memberikan pernyataan tentang terhambatnya pembangunan gereja HKBP di Cilegon dengan menyatakan negara tidak boleh kalah. Kemenak melalui direktorat yang berwenang sudah melakukan upaya pendekatan terhadap pihak-pihak di daerah Cilegon untuk memberikan izin pada pendirian HKBP. Perkara pendirian rumah ibadah di wilayah mayoritas muslim memang selalu menjadi masalah. Dari satu masalah yang belum selesai ke masalah baru yang muncul. Bahkan persoalan gereja Yasmin di Bogor terus berlarut. Padahal berbagai level dan kalangan negara maupun non-negara terus mendesak agar masalah ini selesai. Banyak persoalan pendirian rumah ibadah itu bermula dari masalah yang tidak besar, misalnya masalah izin dari masyarakat sekitar. Namun, jika permasalahan yang tadinya tidak besar, tapi karena berlarut-larut lalu menjadi membesar dan semakin rumit untuk dicarikan jalan penyelesaiannya. Karena pihak yang berkepentingan dan bermain di atas masalah ini menjadi semakin banyak. Karenanya, masalah menjadi semakin kompleks. Benar apa yang dikatakan oleh Menteri Agama bahwa negara memang tidak boleh kalah. Namun apa yang dimaksud dengan negara oleh Menteri Agama ini? Dahulu SBY ketika menghadapi kerusuhan FPI juga mengatakan negara tidak boleh kalah. Jokowi juga selalu mengatakan demikian jika ada masalah-masalah yang krusial yang berkaitan dengan radikalisme keagamaan. Tapi yang dimaksud dengan istilah negara di sini itu apa? Mari kita renungkan bersama-sama dengan melakukan refleksi atas peristiwa-peristiwa pendirian rumah ibadah di kalangan kelompok minoritas yang banyak mendapat tantangan dan hambatan di tingkat daerah. Renungan pertama, bukankah tantangan pendirian rumah ibadah minoritas di daerah itu juga merupakan kontribusi dari negara? Jika misalnya wali kota tidak memberikan izin. Maksud saya di sini, ketika bicara negara, maka wali kota sebenarnya adalah bagian dari negara dalam level yang paling dekat dengan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah tingkat 2 adalah elemen negara yang sebenarnya merupakan pihak yang secara langsung berurusan dengan urusan-urusan rakyat. Karenanya jika kasus pendirian gereja HKBP di Cirebon itu melibatkan wali kota, dalam bentuk tidak dikeluarkannya izin pendirian, maka jelas di sini negara pada level wali kota telah kalah. Karenanya pernyataan Kemenak ini sebenarnya adalah pernyataan dari pejabat negara satu ke pejabat negara lain pada level dan hierarki kekuasaan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi perhatian saya karena sampai sekarang dalam banyak kasus pendirian rumah ibadah minoritas, negara ini sering dibawa-bawa, namun pembawanya tidak mampu menjelaskan sebenarnya apa itu negara. Dari perspektif yang saya pakai ini, kasus-kasus yang menimpa rumah ibadah yang banyak terhambat pendiriannya, meskipun itu sangat dibutuhkan oleh umat mereka, sebenarnya bukan negara tidak boleh kalah, namun antar negara, katakanlah pejabat dan aparat negara dalam berbagai levelnya, tidak memiliki kesamaan cara pandang untuk memberikan jawaban atas masalah yang selama ini berjalan. Jika Presiden, Menteri Agama, dan misalnya keputusan Mahkamah Agung memberikan mandat agar sebuah gereja bisa dibangun, namun tadi pemerintah daerah tidak mau melaksanakan karena masyarakat sekitar belum mengizinkan, maka itu bukan soal negara tidak boleh kalah. Namun ini persoalan keputusan atau perintah pejabat negara di level yang berada pada level di atas tidak dilaksanakan oleh pejabat yang berada pada level di bawahnya. Kasus gereja HKBP Cilegon atau kasus-kasus lain yang melibatkan silang pandang di kalangan pejabat dan aparat negara jelas itu menunjukkan negara memang kerap kali kalah. Kalah yang dimaksud di sini adalah kalah di antara mereka sendiri. Jika semua dari mereka yang disebut negara ini akur dan kompak dalam memandang regulasi, undang-undang, dan lain sebagainya,
maka persoalan kisruh pendirian rumah ibadah tidak akan terjadi. Renungan kedua, masalah rumah ibadah ini sebenarnya masih bersifat sentralistik, karena ini bagian dari agama yang tidak terkena desentralisasi. Meskipun ini masih menjadi urusan agama dan negara memiliki Kementerian Agama, namun banyak kasus yang menyangkut masalah ini, Kementerian Agama tidak bisa menjalankan perannya secara efektif. Jika dalam masalah izin pendirian HKBP di Cilegon ini tidak dikeluarkan oleh wali kota, maka apa yang bisa dilaksanakan oleh Kementerian Agama? Kita sangat mengapresiasi upaya Menteri Agama untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan persuasi pada wali kota Cilegon, dan saya berharap wali kota akan mengeluarkan izin setelah bertemu dengan Menteri Agama ini. Kalau itu berhasil, bagus. Namun itu tetap bukan penyelesaian dalam konteks negara. Tidak boleh kalah. Mengapa demikian? Karena jika wali kota tetap bersikukuh tidak mengeluarkan izin dengan alasan bahwa masyarakat setempat masih protes, maka apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pejabat negara yang lebih atas? Saya kira tidak ada yang bisa dilakukan. Katakanlah misalnya wali kota Cilegon tidak berkenan mengeluarkan izin pembangunan HKBP, maka Kemenak tidak bisa memberikan sanksi apa-apa karena Kemenak tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi pada wali kota karena wali kota tidak menjadi bagian dari hierarki Kemenak. Pernyataan negara tidak boleh kalah ini memang enak diucapkan namun sulit untuk dilaksanakan di lapangan. Banyak kasus-kasus di daerah yang berkaitan dengan konflik keagamaan selalu dijawab dengan negara tidak boleh kalah. Harusnya para pejabat negara di pusat bertanya, kenapa negara sering kalah dalam masalah seperti ini? Dengan bertanya pada mengapa negara sering kalah, artinya tidak memiliki fungsi dan peran untuk warga negaranya yang sedang ditindas dan yang sedang menindas, maka kita akan bisa menemukan kelemahan-kelemahan atas peristiwa yang sering terjadi. Jika kita selalu mengatakan dan meneguhkan negara tidak boleh kalah, maka kita akan tertutup dari akan kedikdayaan negara. Padahal yang terjadi, negara tidak terlalu dikdaya. Kita harus mencari kerangka penyelesaian yang mendasar atas masalah ini. Masalah sebenarnya bukan pada siapa yang mengalahkan negara, namun mengapa elemen-elemen negara dalam berbagai levelnya memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Jika kita bisa menemukan penyebab mengapa mereka selalu berbeda, kaitannya dengan pendirian rumah ibadah kelompok minoritas, maka kita akan bisa mencari penyelesaiannya. Namun jika tidak mampu menemukan penyebab perbedaan dan malah meneguhkan negara tidak boleh kalah terus-menerus, maka tanda bahwa kita masih jauh dari penyelesaian yang komprehensif atas masalah pembangunan rumah ibadah di daerah yang semakin nyata. Sebagai catatan upaya Menteri Agama untuk mempersuasi wali kota Cilegon agar mengeluarkan izin pada pendirian gereja HKBP itu perlu diapresiasi. Namun hal yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana jika antar pejabat negara pada level pusat maupun daerah bisa satu cara pandang untuk menyelesaikan masalah rumah ibadah minoritas yang terus-menerus terjadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.